Film The Beats of Bedroom tahun 1977 ini mengisahkan seorang pria tua yang seharusnya ingat mati, malah rela bordir istrinya demi adik ipar yang bentuknya masih seperti jelly. Begini ceritanya. Di awal cerita di dermaga Italia, seorang pria tua bernama Themistocles Maria Orembelli merasa terkesima dengan sebuah perahu yang seperti kapal bajak laut itu. Orembelli beralasan apa maksud dibalik nama Thames itu. Namun pria bernama Mavi itu tidak menggubris dari bapak tua yang terus nyelocor paruhnya. Namun karena terlalu banyak tanya, terpaksa Mavi mempersilahkan melihat-lihat isi kapal itu. Orembelli malah melunjak untuk meminta diantar ke rumahnya menggunakan kapal Mavi. Setelah sampai di rumah yang sangat megah itu, Orembelli merupakan seorang pengacara. Mavi dipersilahkan masuk dan dia diperkenalkan dengan nenek judes dia, Cleof, istri Orembelli, dan gadis janda muda dia, Matilda Scrosati, yang ditinggal suaminya meninggal karena gugur di medan perang. Mavi langsung dijemu dengan hidangan yang langsung masakan dari Matilda. Mavi juga diberikan tumpangan untuk menginap. Kamar yang berseberangan membuat Mavi harus melihat sebuah adegan dari Matilda bermain dengan alat lembah basahnya. Karena dia janda muda butuh asupan kental manis. Namun untung tidak terjadi apa-apa yang seharusnya para pemirsa harapkan, karena cerita ini masih di awal. Dan di keesokan paginya Mavi kembali ingin berlayar. Orembelli yang sudah standby di perahunya. Orembelli terus mengikuti Mavi agar terhindar dari perselisihan dengan istrinya. Bahkan ketika Mavi main ke rumah pacarnya, pak tua itu juga ikut dan membuat kegaduhan kepada adik pacar Mavi yang terus ingin mencicipi rasa lembah basah milik adik pacar Mavi. Perahu kembali berlayar. Di tengah-tengah kebahagiaan, hujan angin menjadikan kapal terus terombang-ambing dan membuat sebagian kapal mengalami kebocoran. Mavi yang hendak ingin membenarkan kapal yang bocor. Orembelli dan pacar Mavi akan menginap di Oyo. Mavi sudah memesan kamar yang berbeda dengan Orembelli, sedangkan Mavi ingin membenarkan kapal yang masih bocor. Dan ketika hendak ingin kembali ke Oyo, Mavi menyempatkan diri melihat Jondo Jelly. Dan ketika sudah kembali, betapa terkejutnya Orembelli sudah menggarap habis pacar Mavi. Mavi langsung memutus silaturahmi agar tidak usah pinjam 100 dengan pacarnya itu. Dan lagi-lagi bapak tua melakukan kegaduhan, dimana di saat keluarga dari kakak Cleof sedang berkunjung dengan kedua putrinya, Orembelli memanfaatkan situasi itu untuk melakukan tanam terong dengan kedua putri dari kakak Cleof. Beruntung ayahnya mengetahui dan mencaci maki Orembelli. Bahkan tukang kebun mengatakan sebaliknya, jika putrinya hampir digarap juga. Sedangkan Matilda sibuk dengan memainkan lembahnya sambil membayangkan Mavi di depannya. Mavi yang juga merasa gelisah di tengah malam yang terus mengingat lembah Matilda yang kehausan asupan kental manis. Pintu terketuk. Mavi mengira jika itu Matilda. Bukannya Matilda, malah bapak tua yang ingin mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan ke siapapun. Orembelli mengatakan jika Maria memiliki hubungan tersembunyi dengan Matilda. Belum diketahui oleh siapapun, Orembelli mengetahui jika Matilda sudah sering-sering sakne dengan Mavi. Bahkan ketika Matilda sedang ikut berlayar, dia masih membayangkan Mavi untuk membasahi lebahnya. Dan Maria yang terus merasa jika Mavi makin membahayakan Matilda, dia meminta kepada Matilda untuk tidur di Uyu agar perasaan Matilda teralihkan. Dan Mavi yang merasa gelisah di tengah malam karena Matilda satu Oyo dengan Orembelli, dia datang dan melihat tempat Matilda menginap dengan Orembelli. Bukannya Orembelli satu kamar, malah Mavi melihat Orembelli sedang mengendarai sepeda. Entah itu dari mana. Dikala mereka sedang makan, tiba-tiba bapak pihak berwajib datang mengabarkan jika istri Orembelli sudah pulang ke alam Konoha, sedangkan Cleof sudah berada di kamar otopsi
hukum karena meninggoinya dalam keadaan yang harus diselidiki. Dan Orambelli diperiksa semua aktivitasnya, mulai dia pergi meninggalkan rumah untuk berlayar. Semua pembantu dan Matilda dan Mavi juga diinterogasi, namun bukti tidak ditemukan jika meninggoinya. Cleo tetap bertanda tanya. Singkat cerita, Orambelli menikahi Matilda. Karena pengakuan dari kasus itu, jika Orambelli ingin menikahi Matilda, hingga Cleo harus rela bordir daripada harus menjadi yang kedua, yang dikadang-kadang jika suami dari Matilda meninggoy ternyata masih hidup, di mana dia diasingkan ketika perang berlangsung. Dia Angelo, dia datang untuk melanjutkan kasus adiknya itu yang telah ditutup. Ternyata Mavi yang mengatakan jika Orambelli pada saat Cleo meninggoy, Orambelli datang di tengah malam, entah dari mana. Maksud Mavi membocorkan agar kasus ini kembali dilanjut. Dia mendatangkan tukang sewa sepeda yang merasa jika sepedanya disewa oleh orang dengan menggunakan identitas palsu, dan sepedanya pun tidak kembali. Betul saja, tukang rental sepeda mengatakan jika orang yang menyewa sepedanya itu adalah Orambelli, dan ketika hendak ingin dibawa ke penjara, Orambelli mengatakan jika dia meminta satu permintaan, dia ingin pergi ke kamarnya untuk merenungkan semua kesalahannya. Namun Orambelli tidak kunjung keluar. Pihak berwajib terpaksa mendobrak kamar itu, namun Orambelli sudah dalam keadaan bordir. Dan di akhir film, di hujan yang lebat dan petir yang menyambar, Mavi melihat Orambelli yang sudah terpaku, dan Matilda datang untuk meluapkan secara langsung dengan Mavi di samping Orambelli yang masih belum dikubur. Dan film pun selesai dengan ending yang membengkokkan. From the 9-1, switch that over, that's the young blonde. I was at the West Coast, now I'm in the East Coast. Shawty wanna fuck. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I